Langit pemalang sore itu mendung kelam, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Di sebuah dusun terpencil bernama Karangjati, terdapat sebuah rumah kecil, dindingnya kayu lapuk, gentengnya miring seperti hendak jatuh. Rumah itu dihuni oleh seorang lelaki bernama Handoko. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan di antara warga desa pun, namanya hampir tak pernah disebut. Handoko hidup sendiri. Sejak kecil ia sudah mengenal rasa lapar dan kehilangan. Ayahnya, buruh tani, meninggal tertimbul longsoran saat menggali sumur. Ibunya menyusul beberapa bulan kemudian, tubuhnya kurus seperti tulang dibungkus kulit. Sejak itu, hidup Handoko bergantung pada belas kasihan. Ia tumbuh besar tanpa arah, menjadi lelaki dewasa yang tak memiliki apa-apa kecuali kehendak untuk bertahan. Ia bekerja serabutan. Kadang mengecat rumah, kadang jadi kuli bangunan, kadang membersihkan kebun milik orang kaya di desa sebelah. Tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan saja ia sering harus berhutang ke warung. Tak jarang, ia tidur dalam kegelapan karena listrik rumahnya diputus. Di usia hampir kepala empat, Handoko bukan hanya miskin harta, tetapi juga miskin harapan. Dalam diam, ia sering bertanya dalam hati, apakah aku ini dilupakan langit? Apakah aku dilahirkan hanya untuk menjadi hina? Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumahnya yang bocor, Handoko terbangun oleh suara aneh dari belakang rumah. Bukan suara angin. Bukan pula binatang. Suara itu seperti bisikan halus, mengalun seperti nyanyian dari tempat jauh. Saat ia mendekat ke jendela, tak tampak apa-apa kecuali pohon pisang yang menggigil dalam hujan. Namun malam itu membawa mimpi yang tak biasa. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berada di tengah hutan yang asing. Pohon-pohon tinggi, tanah berlumpur, dan langit merah muram seperti luka. Di sana, seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya hitam panjang menjuntai sampai tanah, gaunnya putih namun tampak usang dan lembab. Ia tidak menoleh, tapi tubuhnya memancarkan aura dingin dan menggoda. Handoko mencoba memanggil, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tiba-tiba dalam pikirannya muncul suara halus, tidak lewat telinga, melainkan langsung ke dada. Jika kau ingin keluar dari penderitaanmu, menikahlah denganku. Tapi hanya satu syarat, jangan pernah memiliki wanita lain. Kau akan menjadi milikku, selamanya. Handoko terbangun dengan napas berat. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya dingin. Tapi entah mengapa, ia merasa tergoda. Ada sesuatu dari sosok itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Rasa putus asanya seolah diberi celah untuk melarikan diri. 3 malam berturut-turut, mimpi itu datang lagi. Selalu perempuan yang sama. Selalu dengan tatapan yang tak bisa dilihat langsung, namun terasa seperti membakar dari dalam. Hingga malam keempat, perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat namun menawan. Bola matanya kelam dan kosong. Tapi justru disitulah Handoko merasa diterima. Perempuan itu tidak mencibir kemiskinannya. Tidak menuntut. Tidak menanyakan masa depan. Hanya menawarkan kekuatan yang tak ia pahami. Esoknya, tubuh Handoko seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, menembus perkebunan jati, menyusuri jalan kecil yang jarang dilalui, hingga tiba di sebuah tempat asing. Di sana terdapat batu besar berlumut, bentuknya tidak wajar, seperti tak berasal dari bumi. Sekelilingnya penuh ilalang tinggi, dan udara di tempat itu jauh lebih dingin dari seharusnya. Tanpa berkata apa-apa, Handoko duduk di depan batu itu. Hari berubah menjadi malam. Suara jangkrik menghilang. Angin berhenti. Lalu perempuan itu muncul dari balik semak-semak, melayang perlahan. Gaunnya basah, rambutnya meneteskan embun, dan wajahnya wajah yang sama seperti di dalam mimpi. Tanpa suara, ia mengulurkan tangan. Malam itu, tak ada upacara. Tak ada saksi. Tapi ikatan mereka terbentuk. Handoko menyerahkan dirinya. Perempuan itu, bukan manusia, bukan arwah biasa,
namun sesuatu yang lebih tua dari keheningan malam. Ia tak menyebutkan namanya. Tapi dalam hati Handoko tahu, ia telah menjadi suami dari makhluk lain, sesuatu yang haus akan kesetiaan mutlak. Sejak saat itu, hidup Handoko berubah. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Tanpa bekerja keras, uang datang begitu saja. Orang-orang tiba-tiba memberinya proyek kecil. Beberapa bahkan memberinya bayaran lebih, tanpa alasan jelas. Lalu ada tetangga yang menyumbangkan semen dan cat karena merasa kasihan. Ada pula juragan toko yang menawarkan pinjaman tanpa bunga. Semua serba mudah. Dan itu semua selalu datang, setiap kali malam sebelumnya, Handoko melakukan hubungan suami istri dengan arwah tersebut. Setelah ia bersama makhluk itu, rezeki seperti tercurah dari langit. Tak bisa dijelaskan. Tapi nyata. Dan semua terjadi dengan satu syarat, jangan pernah mencintai wanita lain. Ia hanya milik sang arwah. Tubuhnya. Hatinya. Semuanya. Handoko menyerahkan dirinya. Perempuan itu, bukan manusia, bukan arwah biasa, melainkan sesuatu yang lebih tua dari keheningan malam. Ia tak menyebutkan namanya. Tapi dalam hati, Handoko tahu, ia telah menjadi suami dari makhluk yang tidak mengenal pengkhianatan. Setelah malam itu, waktu seakan membuka rahasianya. Hidup yang tadinya kelam mulai bersinar. Tanpa pertanyaan, tanpa syarat tambahan, tanpa jebakan kata. Yang penting, Handoko tak berpaling dari perempuan itu. Ia harus tetap setia, utuh, dan tidak terbagi. Pagi pertama setelah pernikahan, Handoko bangun dengan rasa aneh. Tubuhnya terasa ringan, dada lapang, dan suasana sekitar seperti lebih jernih. Ia mengira itu hanya ilusi. Namun saat keluar rumah, seseorang memanggilnya dari kejauhan. Seorang kenalan lama, juragan material dari desa sebelah, tiba-tiba datang membawa kabar baik. Ia sedang butuh tenaga untuk bongkar gudang lama, dan katanya, entah kenapa kepikiran kamu. Handoko menyanggupi, dan pekerjaan itu memberinya upah 2 kali lipat dari biasa. Itu awalnya. Beberapa hari kemudian, juragan tadi menawarkan kerjasama. Ia ingin membuka cabang kecil di Karangjati, dan butuh orang kepercayaan yang bisa mengelola. Bukan cuma kuli, tapi pemegang toko, katanya. Handoko terdiam, nyaris tak percaya. Tapi semua terjadi begitu cepat. Ia diberi kepercayaan, modal awal, dan daftar pelanggan tetap. Dalam sebulan, Handoko punya toko material sendiri. Hanya bangunan sederhana berdinding triplek dan atap seng, tapi cukup membuat warga desa tertegun. Apalagi, barang-barangnya lengkap dan selalu murah. Hari demi hari, nama Handoko mulai dibicarakan. Dulu ia hanya lelaki tanpa harga diri, kini disebut pengusaha baru. Anak-anak muda mulai memanggilnya Pak Hando. Ibu-ibu belanja semen, cat, dan alat tukang ke tokonya. Tukang-tukang dari proyek kecil hingga sedang mulai akrab dengannya. Bahkan kepala desa sempat berkunjung, membeli 1 gulung kabel dengan alasan mendukung warga yang sedang berkembang. Namun yang membuat Handoko semakin terkesima adalah betapa mudahnya semuanya berjalan. Stok tak pernah kosong. Supplier selalu datang tepat waktu. Bahkan saat ia telat bayar, ada saja kejadian aneh. Misalnya, harga bahan bangunan tiba-tiba turun, atau orang yang menagih justru datang membawa barang tambahan sebagai bonus. Handoko mulai merasakan hidup sebagai orang yang berdaya. Ia punya pegawai 2 orang. Ia punya pembukuan. Ia punya nama. Ia tak lagi perlu memohon pada siapapun. Dan di malam hari, ketika dunia tidur dan langit menggantungkan bintang, ia masih ditemani perempuan itu, istrinya dari dunia lain. Datang dalam senyap, tanpa suara, hanya wangi lembab dan rambut panjang yang menyapu lantai. Setiap kali mereka bersatu, keesokan harinya selalu membawa rezeki lebih deras. Dalam waktu 3 bulan, Handoko tidak hanya memperbesar tokonya, tapi juga membuka satu lagi, toko alat listrik.
Lokasinya hanya 2 rumah dari toko bangunan, tapi lebih mewah. Ruko kecil dengan papan nama menyala di malam hari, toko Hando Teknik. Ia menjual lampu, kabel, saklar, dan panel listrik. Dan seperti sebelumnya, semua serba lancar. Ia mendapat kontrak dari proyek PLN di desa tetangga. Bahkan beberapa toko besar di kota mulai memesan stok dari tokonya. Anehnya, ia tidak pernah merasa lelah. Wajahnya semakin cerah. Pakaiannya semakin rapi. Orang-orang mulai menjadikan kisah Handoko sebagai inspirasi. Di warung kopi, para lelaki desa membahas namanya. Dulu dia cuma tidur di pos ronda, sekarang punya 2 toko. Anak-anak kecil melewati rumahnya sambil berbisik, itu rumahnya Pak Hando, yang kaya mendadak itu. Handoko membiarkan semua pujian masuk. Ia tidak menolak, tidak pula merendah. Ia mulai menikmati status barunya. Ia mulai berjalan lebih tegap, lebih berwibawa. Dalam hatinya, ia tahu betul sumber keberuntungan itu. Tapi ia tidak peduli. Selama syaratnya dijaga, semuanya aman. Setiap malam, ia menyiapkan diri. Mandi air hangat. Membersihkan kamar. Menyalakan dupa atau wewangian yang entah kenapa selalu membuat suasana terasa lebih nyaman bagi istrinya. Ia tahu makhluk itu akan datang, entah dari dinding, dari cermin, atau dari bayangannya sendiri. Dan setiap kali hubungan itu selesai, tubuhnya seperti dialiri listrik hangat. Rasa puas bercampur rasa takut yang samar. Tapi selama uang terus datang, ia rela. Ia bahkan mulai percaya bahwa ini adalah bentuk cinta yang lain. Bukan cinta manusia, bukan pula cinta romantis. Tapi cinta yang memberi makan, memberi martabat, memberi harga diri yang selama ini hilang dari hidupnya. Hingga suatu hari, ia membeli sepeda motor. Merek baru, tanpa kredit. Uang tunai. Orang-orang mulai curiga. Tapi mereka hanya bisa menduga. Tak ada yang tahu pasti bagaimana seorang tukang serabutan bisa naik begitu cepat. Ada yang bilang ia dapat warisan. Ada yang bilang ia bekas TKI. Ada pula yang bilang ia ikut investasi online. Tapi tidak ada yang berani menuduh lebih jauh. Handoko terlalu santun. Terlalu diam. Terlalu rapi dalam menyembunyikan jejak. Dan itu membuatnya semakin kuat. Ia mulai membangun teras rumah. Lalu mengecat ulang dinding dengan warna pastel modern. Ia mengganti atap seng dengan genteng keramik. Membeli sofa empuk. Memasang pendingin ruangan. Bahkan mulai membeli lukisan dan guci hias. Ia ingin rumahnya terlihat seperti rumah orang kota. Warga makin terkagum. Ada yang mulai menjilat, menawarkan kerjasama. Ada yang pura-pura menasihati soal manajemen. Tapi Handoko tahu, semua itu datang karena satu alasan. Ia sekarang punya uang. Malam-malam tetap datang. Ia tak pernah absen. Tak pernah menolak. Tak pernah lelah. Kadang ia terbangun dengan leher penuh bekas seperti cakar lembut. Kadang ia mendengar bisikan di kamar meski tak ada siapa-siapa. Tapi semua itu dianggap biasa. Bagi Handoko, itu harga yang pantas untuk segala kenyamanan yang kini ia miliki. Dan sampai saat itu, tak ada konflik. Tak ada gangguan. Tak ada ancaman. Hanya kesunyian malam yang makin akrab. Dan bayangan perempuan gaib yang tetap setia menuntut jatah tubuhnya. Hidup terasa lengkap. Terlalu lengkap. Dan justru di sanalah benih kehancuran mulai tumbuh diam-diam. Tak terlihat, tak terdengar, namun perlahan menancap dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, Handoko seolah berada dalam panggung kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Keberuntungan datang bukan lagi dari arah yang wajar, tapi dari jalur-jalur yang bahkan tak masuk akal. Seorang kontraktor dari kota tiba-tiba mampir ke tokonya. "Saya cari supplier lokal buat proyek jalan desa," katanya singkat. Dalam 2 jam, Handoko menandatangani perjanjian senilai ratusan juta.
Ia belum pernah memegang uang sebanyak itu. Tapi anehnya, tangannya tidak gemetar. Seolah jiwanya telah kebal dari rasa takut. Semen, besi, kabel, panel surya, semuanya ia sediakan. Dan seperti sebelumnya, stok selalu ada, walau tanpa perhitungan rumit. Yang ia tahu, setiap kali ia tidur dengan perempuan dari kegelapan itu, keesokan harinya dunia membuka pintunya. Uang datang. Peluang datang. Dan tidak ada yang bertanya. Dari lelaki yang dulu diinjak harga dirinya, Handoko kini menjadi poros desa. Ia mulai tampil di berbagai acara lokal. Diundang saat syukuran pembangunan masjid. Diminta menyumbang saat anak-anak yatim butuh seragam. Wajahnya mulai muncul di poster-poster kecil berisi ucapan, "Terima kasih atas dukungan Bapak Handoko." Masyarakat tak peduli dari mana uangnya berasal. Mereka hanya tahu, Handoko memberi. Dan yang memberi, akan dihormati. Ia bukan lagi sekadar pengusaha toko bangunan. Ia kini tokoh masyarakat. Bintang yang naik tanpa suara. Toko listriknya makin maju. Ia menambah etalase, memperluas rak, dan mulai menjual alat-alat elektronik kecil seperti kipas angin, setrika, dan rice cooker. Semua cepat laku. Bahkan ada orang kota yang datang membawa mobil, memborong stok untuk dijual kembali. Di rumah, ia mengganti lantai dengan granit. Meja makan dari marmer. Korden beludru. Kamar tidur dengan kasur empuk sekelas hotel. Semua dengan warna senada. Mewah tapi tetap sepi. Dan disitulah istrinya hadir, malam demi malam, dalam senyap dan peluk dingin yang selalu membawa berkah. Setiap kali tubuhnya menyatu dengan makhluk itu, besoknya uang datang dari arah yang tak ia kejar. Orang-orang mulai berbisik. Dia semedi di gunung? Jangan-jangan dapat nomor togel? Jangan-jangan ada yang backing? Tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Aura Handoko terlalu dingin, terlalu kuat. Bahkan suara langkahnya mulai membuat orang diam. Ia juga membeli mobil pick-up. Hitam mengilap. Dikasih stiker besar bertuliskan, Hando Teknik Bangunan. Supir pribadi ia rekrut. Namanya Jumari, lelaki tua bekas sopir proyek yang sudah tak sanggup kerja berat. Saya kasih kerjaan, daripada nganggur, kata Handoko. Orang-orang makin kagum. Ia mulai pakai jam tangan mahal, pakaian yang selalu bersih dan wangi, sepatu kulit. Tidak mencolok, tapi berkelas. Ia tahu cara tampil berwibawa. Tak perlu bicara banyak, cukup hadir. Tapi di balik semuanya, ada rutinitas yang tak pernah ia lewatkan, menyerahkan tubuh dan jiwanya di malam hari. Kadang dalam tidur, kadang dalam terjaga. Kadang perempuan itu muncul dari balik bayangan, kadang dari suara air yang menetes. Tapi satu yang pasti, hubungan mereka tak pernah terputus. Dan setiap kali selesai, tubuh Handoko seperti terbakar perlahan dari dalam. Tapi bersamaan dengan itu, pikirannya menjadi jernih, dan hidupnya kembali dilimpahi keberuntungan. Namun kejayaan itu juga mulai mengubah cara pandangnya. Ia mulai merasa dunia ini bisa ia bentuk sesuka hati. Ia tak lagi sekadar menerima keberuntungan, ia mulai menuntutnya. Jika hari ini uang masuk 10 juta, besok ia berharap 20. Jika hari ini 2 toko berjalan, ia ingin yang ketiga. Ia ingin membuka cabang di kecamatan sebelah. Ia ingin melebarkan tanah. Ia ingin lebih. Dan lebih. Dan lebih. Keinginan itu tak lagi lahir dari kebutuhan, tapi dari ketamakan. Tapi anehnya, makhluk itu tetap memberinya. Seakan ikut senang melihat Handoko berubah. Seakan ia memang membentuknya menjadi seseorang yang haus segalanya. Ia bahkan mulai berencana membeli rumah kosong di dekat pasar.
Dulu rumah itu milik pegawai kecamatan yang pindah ke luar kota. Sudah lama kosong, tak terawat. Tapi strategis. Handoko ingin menjadikannya gudang pusat. Ia punya uang. Ia punya jaringan. Ia yakin bisa mengubah rumah tua itu jadi pusat distribusi bahan bangunan dan alat listrik se-Pemalang bagian barat. Tak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Tuhan terasa jauh. Bahkan rasa takut pun tak lagi hadir. Ia mulai lupa pada hidup yang dulu. Lupa pada tubuh kurus yang dulu tertidur di pos ronda. Lupa pada malam-malam dingin tanpa makanan. Lupa bahwa semua ini bukan hasil kerja keras, tapi pemberian dari yang tak bernama. Namun ia tak peduli. Selama makhluk itu datang dan menyeretnya dalam pelukan yang asing dan dalam, ia tahu, kekuasaan akan tetap di tangannya. Dan di titik inilah, dunia seperti berhenti. Matahari bersinar lebih terang. Langit tak pernah murung. Orang-orang datang membawa tawaran, bukan permintaan. Handoko menjadi raja tanpa istana. Duduk di tahta tanpa pengawal. Dan semua ia bangun dari pelukan perempuan tak bernama itu. Tapi seperti semua tahta yang terlalu cepat dibangun, fondasinya bukan pada tanah, melainkan pada kabut. Dan kabut itu suatu saat akan menguap. Tak perlu badai. Cukup sehembus angin pelan yang tak terduga. Dan bagi Handoko, angin itu bernama Yuni. Hari itu, langit Pemalang tak begitu panas. Jalanan pasar lengang setelah hujan malam. Handoko mampir ke toko ket sebelah kios barunya, ingin mengecek stok yang dipesan. Tak ada yang istimewa sampai seseorang menyapanya dari belakang, dengan suara ringan seperti angin sore. "Pak, ini toko alat listrik ya?" Handoko menoleh. Wajah itu bersih. Alisnya tipis, bibirnya ragu tapi manis. Yuni. Awalnya, ia hanya datang untuk membeli fitting lampu. Tapi esoknya datang lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Alasan berbeda-beda. Sekring, stop kontak, kabel. Kadang hanya bertanya. Kadang lupa bawa uang, lalu kembali hanya untuk mengucap terima kasih. Yuni adalah jenis perempuan yang tak meledak. Ia mengalir. Tidak membuat keributan, tapi sulit dilupakan. Dan Handoko, tanpa sadar, mulai mencarinya setiap hari. Senyum itu seperti selimut yang hangat. Langkahnya pelan, seperti nada gamelan yang mengantar tidur. Dan yang lebih berbahaya, Yuni manusia. Berbeda dengan pelukan dingin yang selama ini ia rasakan tiap malam, kehadiran Yuni membangkitkan rasa yang selama ini mati. Rasa yang nyata. Rasa yang ingin menyentuh, menggenggam, memiliki. Rasa yang membuatnya bertanya, apakah selama ini ia benar-benar hidup? Yuni tinggal bersama neneknya. Ibunya sudah lama meninggal, ayahnya tak jelas rimbanya. Ia mengajar mengaji anak-anak kecil di langgar dekat rumah. Tak pernah berdandan mencolok, tak pernah menggoda. Tapi justru itulah yang menghancurkan tembok dalam diri Handoko. Pelan-pelan, malam-malam Handoko menjadi berbeda. Ketika perempuan tak bernama itu datang, tubuhnya tak lagi merespon seperti dulu. Ada kehampaan. Ada penolakan samar. Ia mulai merasa bersalah. Mulai takut. Mulai bertanya, sampai kapan ia hidup seperti ini? Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, harta dan kejayaan menyumpal mulutnya. Mobil barunya datang. Gudang barunya selesai direnovasi. Stok barang makin lengkap. Dan pembeli makin ramai. Lalu, pada suatu malam yang hening, tanpa alasan yang jelas, Handoko berdiri di depan cermin besar di ruang tamunya. Ia memandangi bayangannya sendiri. Rambut disisir rapi, wajah bersih, pakaian mahal. Tapi matanya kosong. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin hidup seperti orang normal." Kalimat itu pelan.
tapi cukup keras untuk mengguncang fondasi gaib yang selama ini menopangnya. Maka, tanpa pertimbangan panjang, Handoko mulai mendekati Yuni. Ia mengajaknya bicara, menawarinya pekerjaan membantu pembukuan di toko. Yuni sempat menolak, tapi akhirnya menerima setelah dibujuk neneknya. Gaji yang ditawarkan terlalu besar untuk ditolak. Mereka mulai sering bersama. Di toko. Di rumah. Bahkan kadang makan di luar. Tak ada sentuhan berlebih. Tapi ada tatapan. Ada jeda panjang dalam percakapan yang tak perlu dijelaskan. Dan Handoko jatuh. Sepenuhnya jatuh. Ia mulai membayangkan masa depan. Pernikahan. Anak. Hidup sederhana. Tapi bahagia. Dan di saat yang sama, ia mulai melupakan janji. Janji malam itu, di batas antara dunia dan kematian. Janji pada entitas yang mengangkatnya dari lumpur. Janji yang dibisikkan dalam tidur, diikat oleh desahan dan kegelapan. Handoko mencoba menutup ingatannya. Ia menganggap makhluk itu hanya ilusi, masa lalu, bagian dari sesuatu yang tak nyata. Ia yakin, jika ia bisa cukup lama bersama Yuni, semuanya akan berubah. Dan keajaiban, kata orang, sering datang dari cinta. Maka datanglah hari itu. Hari di mana Handoko melamar Yuni. Di bawah pohon mangga tua di belakang rumahnya. Dengan cincin sederhana dan suara bergetar, ia mengucapkan janji baru. Bukan pada arwah, tapi pada wanita manusia. Janji yang disaksikan matahari, bukan kegelapan. Janji yang dibangun atas nama cinta, bukan perjanjian hitam. Yuni menerima. Tak ada pesta. Tak ada keramaian. Hanya syukuran kecil bersama warga sekitar. Tapi malam itu, saat para tamu pulang dan bulan menggantung di langit, angin yang lama tak bertiup tiba-tiba datang. Daun-daun pohon pisang bergoyang tak wajar. Lampu berpenda redup. Dan suara air menetes terdengar dari kamar kosong di sudut rumah. Suara yang dulu mengantar mimpi indah, kini mengantar mimpi buruk. Handoko mencoba mengabaikannya. Ia memeluk Yuni. Mencoba merasa utuh. Tapi jiwanya tahu, malam ini akan berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak tidur. Tapi bukan karena bahagia. Melainkan karena takut. Takut pada sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Takut pada sunyi yang mendadak menggigit. Takut pada janji yang diam-diam menuntut ditepati. Malam setelah akad, saat tamu terakhir pamit, rumah Handoko terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan kipas pun tak bergerak. Udara seperti membeku, tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti ketegangan. Seperti rumah itu sedang menahan napas. Yuni sudah tertidur, lelah oleh kebahagiaan dan sibuk seharian. Tapi Handoko duduk sendiri di ruang tamu. Pandangannya kosong. Angin dari arah dapur mendesir halus, membawa aroma basah seperti tanah yang lama tidak dijamah cahaya. Lalu terdengarlah suara kecil itu lagi. Seperti tetesan air dari keran yang tak tertutup sempurna. Tapi Handoko tahu, itu bukan suara air. Itu adalah panggilan. Panggilan yang dulu membuatnya berlutut. Yang dulu ia tunggu-tunggu setelah tidur, karena selalu berbuah uang dan keberuntungan. Kini suara itu justru membuat tengkuknya panas. Tangannya dingin. Napasnya berat. Handoko memaksakan diri tidur di samping Yuni, mencoba melupakan suara itu. Tapi malam tak membiarkannya istirahat. Pintu kamar mengeluarkan suara seperti digores dari luar. Langit-langit bergemertak pelan. Bayangan di sudut ruangan bergerak, padahal tak ada yang berjalan. Handoko bangun. Berkeringat. Tapi suhu tubuhnya dingin. Lalu terdengar bisikan yang dulu akrab di telinganya. Kau milikku. Ia terdiam. Tak berani bergerak. Tapi suara itu tak lagi lembut. Kali ini terdengar seperti paku yang digesek pada kaca. Pelan,
menusuk, tapi jelas. Besoknya, Handoko mencoba mengabaikan semua itu. Ia mengantar Yuni ke pasar, tersenyum kepada tetangga, bahkan menyapa anak-anak kecil yang bermain layang-layang di depan toko. Tapi di dalam hatinya, sesuatu terus merayap. Ketika malam datang, hal yang sama berulang. Kini tak hanya suara, tapi bayangan. Sesosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, berdiri di pojok ruangan. Tidak bergerak, tidak bicara. Hanya menatap. Yuni, yang belum tahu apapun, mulai gelisah. Aku sering mimpi buruk, katanya pelan. Seperti ada yang mengintip dari balik jendela. Handoko diam. Ia tahu, makhluk itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk menagih perjanjian. Lalu, pada malam ketujuh setelah pernikahan mereka, Yuni menghilang dari kamar tidur. Tak ada suara. Tak ada pintu terbuka. Hanya kasur yang dingin dan kosong. Handoko mencarinya ke seluruh rumah. Dapur. Gudang. Teras belakang. Tapi tak ada jejak. Lalu, di kamar yang tak pernah digunakan, kamar paling ujung, tempat ia dulu menyimpan alat-alat tua dan kabel bekas, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, Yuni berdiri membelakangi pintu, mematung, tidak bergerak. Handoko memanggil. Tidak dijawab. Ia dekati. Langkahnya berat, seperti lantai menolaknya. Dan ketika ia sentuh bahu Yuni, tubuh itu jatuh ke lantai. Tak bernyawa. Mata terbuka. Mulut setengah tersenyum. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi jiwanya sudah diambil. Saat itu, seluruh rumah bergetar. Lampu mati total. Dan dalam kegelapan, terdengar tawa lirih seorang perempuan. Pelan. Tapi memenuhi ruang. Handoko terjatuh. Tak bisa menjerit. Tenggorokannya seperti terkunci. Sesuatu berdiri di atasnya, meskipun ia tak bisa melihat. Tapi ia merasakan. Dan suara itu kembali. Kau melanggar. Kau berani memilih yang fana. Suara langkah mendekat. Tapi tak ada wujud. Udara menjadi berat. Dada Handoko seperti ditekan sesuatu yang tak kasat mata. Ia memeluk tubuh Yuni. Tapi tubuh itu makin dingin. Tak ada denyut. Tak ada roh. Dan dari jendela kamar, embun membentuk tulisan yang perlahan muncul. Kematian pertama. Handoko menangis. Tapi air matanya kering. Seolah rumah itu menolak setiap bentuk penyesalan. Esok paginya, tetangga menemukan Handoko terduduk di depan rumah. Wajahnya kosong. Tubuhnya menggigil. Di tangannya, surat kematian dari puskesmas. Yuni dikatakan meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang curiga. Tapi Handoko tahu. Itu bukan serangan jantung. Itu hukuman. Malam harinya, ia berusaha berbicara. Berdoa. Berteriak dalam kamar. Meminta maaf. Meminta waktu. Tapi yang datang hanya bau amis dari lantai rumahnya, bau yang dulu terasa harum saat awal pesugihan dimulai. Bau yang kini memualkan. Handoko tak lagi bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Yuni muncul dalam bayangan. Tapi tidak tersenyum. Wajah itu kosong. Dingin. Dan sesekali, menangis. Hidup yang dulu terasa megah, kini seperti neraka. Dan Handoko tahu, ini belum akhir. Sebab perempuan tak bernama itu belum selesai. Dan perjanjiannya belum lunas. Bukan karena kekayaan yang belum cukup. Bukan karena persembahan yang tertunda. Tapi karena janji itu telah dinodai. Janji yang dulu disegel dalam sunyi, di antara ciuman arwah dan pelukan dingin yang menjanjikan kemewahan.
Setelah kepergian Yuni, hidup Handoko bukan lagi hidup. Ia hanya bangun dan bernapas, tapi jiwanya mengembara di lorong gelap yang tak tahu ujung. Rumah besar itu kini seperti makam raksasa. Dindingnya sunyi, langit-langitnya seperti memandang dengan dendam. Lantai retak di sudut ruang tamu, dan setiap malam selalu terdengar suara langkah pelan, dari dalam, bukan luar. Usahanya masih berjalan. Tapi hatinya telah mati. Pelanggan datang, barang masuk, uang terus mengalir, tapi semua seperti pasir yang tak berarti. Ia mencoba tidur di kamar berbeda setiap malam, tapi suara-suara itu selalu menemukan jalannya. Bisikan dari bawah lantai. Tawa lirih dari pojok cermin. Bayangan samar yang melintas di belakang tirai meski jendela tertutup rapat. Lalu mimpi-mimpi buruk mulai datang. Dalam tidurnya yang tak lelap, Handoko sering melihat dirinya berjalan dalam kegelapan. Ia telanjang kaki, menyusuri lorong panjang penuh kabut. Di ujung lorong itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya selalu tak terlihat. Tapi dalam mimpinya, Handoko tahu siapa dia. Itulah pengantinnya. Istri pertamanya. Istri yang tidak pernah diberi restu manusia. Dalam mimpi itu, ia selalu mendekat, seolah dipanggil. Tapi setiap kali ia ingin menyentuh tangan perempuan itu, lorong runtuh, tanah amblas, dan ia jatuh ke kehampaan. Terbangun dengan tubuh gemetar dan napas terengah. Hari-hari berlalu. Tetangga mulai menjauh. Orang-orang bilang rumah Handoko angker. Beberapa anak kecil ketakutan saat lewat karena sering melihat sosok perempuan di jendela atas. Tapi Handoko tak peduli. Ia tahu, ini semua bagian dari pembalasan. Suatu malam, tepat di malam ke-40 setelah kematian Yuni, ia duduk di ruang tengah. Hanya ada cahaya remang dari lampu minyak kecil. Ia membuka kembali catatan tua, kertas kusam yang dulu diberikan dukun saat ia pertama kali melakukan pesugihan. Di sana tertulis satu kalimat terakhir dengan tinta merah samar. Jika perjanjian dilanggar, hidupmu bukan lagi milikmu. Tangannya gemetar. Ia mencoba membaca ulang, berharap ada makna ganda. Tapi tidak ada. Semuanya jelas. Ia sudah melanggar. Dan sekarang ia hanya menunggu waktunya. Tengah malam itu, ketika langit gelap sempurna dan suara jangkrik pun hilang, rumah itu bernafas. Bukan angin. Tapi benar-benar bernafas. Seperti ada sesuatu yang besar dan purba bergerak dari bawah tanah. Pintu-pintu terbuka sendiri. Cermin-cermin berembun. Dinding seperti berdenyut pelan. Handoko berjalan perlahan menuju kamar tengah. Di dalamnya, lampu menyala sendiri. Dan di ranjang yang telah lama kosong, duduk seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya putih pucat, jemarinya kurus dan menggenggam gaun pengantin yang pernah ia lihat. Gaun yang dulu dipakai makhluk itu pada malam pertama mereka bersatu. Ia ingin kabur. Tapi tubuhnya terpaku. Ingin berteriak. Tapi suaranya hilang. Lalu perempuan itu mendongak. Dan untuk pertama kalinya, wajah itu terlihat jelas. Tapi bukan wajah manusia. Kulitnya halus seperti lilin yang hampir meleleh. Matanya kosong tapi hidup. Dan bibirnya menyunggingkan senyum yang begitu dingin, seperti ujung jarum. Perempuan itu tidak bicara. Tapi pesannya masuk langsung ke dalam kepala Handoko. Waktumu selesai. Handoko jatuh tersungkur. Ia merangkak mundur, memohon dalam hati, menangis tanpa suara. Lalu, satu persatu lampu rumah padam. Dan dalam gelap yang total itu, terdengar bunyi napas berat, seperti ratusan mulut berhembus bersamaan. Suara langkah dari seluruh penjuru rumah. Dan di tengah-tengah semuanya, suara tangis bayi. Tangis yang merobek malam. Tangis dari dunia lain. Seketika tubuh Handoko terasa ringan. Pandangannya menghitam. Tapi di benaknya, semua kejadian hidupnya berputar cepat. Dari kemiskinan, perjanjian gaib, malam pertama dengan arwah,
kekayaan yang datang begitu mudah, hingga wajah Yuni yang terpejam selamanya. Ia menjerit. Tapi jeritannya hanya terdengar di dalam dirinya sendiri. Dunia tak lagi mendengarkannya. Keesokan harinya, warga geger. Handoko ditemukan terbaring di ruang tamu. Matanya terbuka, tatapannya kosong. Tubuhnya kaku seperti kayu tua. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi ia sudah tak bernyawa. Kabar kematiannya menyebar cepat. Toko bangunannya ditutup. Rumahnya dikosongkan. Dan perlahan-lahan, semua yang pernah dibangunnya menghilang seperti tak pernah ada. Orang-orang bilang, arwah Handoko masih terperangkap di rumah itu. Setiap malam Jumat, lampu-lampu rumah menyala sendiri. Kadang terdengar suara tawa perempuan, kadang suara pria menangis di belakang pintu. Sebagian bilang, Handoko masih menunggu ampunan. Sebagian lagi percaya, ia telah menjadi bagian dari dunia arwah, melayani istri pertamanya untuk selama-lamanya. Dan di pojok kanan rumah itu, tertulis dengan paku pada kayu jendela. Yang menerima mudah, akan membayar lebih.